Mitos dan fakta, itulah tema Rosi pada malam hari ini. Tayangan malam hari ini bukan untuk mendorong atau mengajak anak dan remaja untuk menggunakan ganja, tetapi justru untuk membuka diskusi secara terbuka dalam berbagai aspek termasuk fakta dan mitos. Komentar silakan posting @mention @kompas TV, hashtagnya adalah mitos dan fakta ganja. Banyak negara sudah melegalkan ganja ini. Ada Belanda, Amerika di beberapa negara bagian, padahal dia juga negara PBB yang tunduk pada Konvensi Tunggal PBB tentang narkotika. Mengapa kita tidak bersikap sama dengan negara-negara maju itu, Bung Arman Delpari? Ya, tentu kita mempunyai perbedaan, baik itu hukum nasional kita, adat istiadat kita, dan sejarah kita. Kalau saya lihat bahwa belum ada satu negara pun yang menarik diri dari konvensi tahun 1961 itu. Ketika mereka meratifikasi, sampai sekarang ini belum ada. Tapi kalau ada pemakaian yang diperbolehkan secara terbatas, nah saya kira itu masing-masing negara punya kebijaksanaan. Ada sistem metadon, mungkin nanti dokter bisa jelaskan. Bagi para pecandu itu bisa diberikan, tetapi dengan dosis yang berkurang setiap hari, sehingga nanti tingkat ketergantungannya akan pelan-pelan berkurang dan akhirnya hilang. Oke, itu kan artinya itu kan artinya penggunaannya juga dikendalikan kan. Jadi pengaturannya, pengendaliannya, kepemilikannya itu semua kan ada batasannya. Kalau di negara tadi yang tidak menarik diri dari Konvensi Tunggal PBB tentang narkotika, karena dia tetap ada batasannya. Amerika misalnya itu tergantung negara bagiannya gitu. Kalau di Belanda, Amsterdam ada daerah tertentu yang bisa bebas, daerah lain mungkin belum bisa juga sebebas itu. Nah, mengapa kita juga tidak bisa mengadopsi itu? Mengapa kita tunduk sepenuhnya bahwa sama sekali berbahaya baik tanamannya maupun seluruh turunannya? Nggak usah seneng gitu. Nah itu dia, saya bilang. Dia kayaknya aku tidak sedang mensupport kamu loh. Baik, saya bilang tadi itu kan ketentuan undang-undang kita masih seperti itu. Yang pokoknya tanaman ganja berbahaya total sama sekali. Ya, itu masih ditempatkan dalam golongan 1. Jadi seluruh tumbuhan-tumbuhan yang berasal dari ganja itu tidak boleh. Ganja ya, bukan saya tidak berbicara masalah kandungan di dalamnya. Tapi kalau ganja itu memang tidak boleh sama sekali. Nah kemudian tadi kalau diberikan legalisasi seperti itu, di negara mana pun tidak boleh. Jangankan ngerokok ganja, rokok biasa pun tidak boleh di mana-mana sembarangan. Begitu. Iya sih, tapi ya betul. Tapi kan di sini kan ada kategori, kalau ganja itu kan di kita kayaknya sudah seperti kriminal betul begitu. Jadi bawa 1-2 linting itu sama saja seperti membawa morfin, seperti membawa kokain. Ini yang ingin ditanyakan, apa iya tanaman itu segitu berbahayanya seperti morfin dan kokain? Tadi Bung Arman mengatakan ya memang itu undang-undang kita mengatakan ini. Kalau kita mengatakan pada Anda, advokasi apa sih sebenarnya yang ingin Anda arahkan? Apakah melegalkan ganja? Tadi ada bilang riset memanfaatkan. Sih, paling enak riset. Karena ini kan kita ngomong awang-awang. Kalau ditanya BNN dari Pak Jeffrey sendiri, hasil risetnya nggak ada. Kalau ada mana gitu kan kita nggak pernah disajikan informasi yang berimbang. Terus karena hukumnya juga keras, terus masyarakat jadi tabu. Masyarakat tabu takut jadi ngomong-ngomong. Kecuali Panji pinter, bisa ngelawak ya, dia bisa ngomong sembarang. Dia bawa kelawakan ya. Iya. Kita yang deg-degan. Makanya. Saya sedikit tambah. Boleh. Kalau riset, ilmu pengetahuan, penelitian itu memang boleh. Tapi nggak ada, itu problemnya. Nah kalau itu siapa yang melakukan? Ya bagaimana? Tapi memang boleh Pak riset. Jadi harusnya boleh dong. Untuk golongan 1. Boleh. Dilarang dimanfaatkan untuk apapun kecuali untuk ilmu pengetahuan. Harusnya boleh. Tetapi memang sepertinya banyak kendalanya. Banyak sekali waktu kami kerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Kalau saya pernah mau ada riset juga dengan Kementerian Kesehatan. Waktu itu karena kami di Aceh waktu itu belajar ternyata ganja mengobati diabetes. Akarnya waktu itu kami ajukan buat riset. Waktu Kemenkes lalu menanyakan dari mana kamu bisa dapat ganjanya, harus minta ke BNN. Saya datang ke BNN ya nggak dikasih lah. Berarti BNN belajar dong. Boleh. Lucu banget. Boleh.
Iya. Boleh tapi nginap dulu. Ditangkap dong Pak namanya. Pak. Boleh meneliti tentang ganja, tapi di belakang sel. Saya pikir kayak Profesor Musri Musman kemarin bicara di Kompas juga kan. Kalau beliau ditaruh di kerangkeng terus untuk meneliti ganja dalam waktu tertentu, itu saya pikir beliau berani. Yang penting kan ada hasilnya. Dan itu memang kalau harus diawasi secara ketat. Jadi kita awasi luruskan secara dulu, ketat. lingkar ganja Nusantara ini bukan untuk memberikan advokasi legalkan ganja, Bukan, kita ganja bisa dipakai secara bebas oleh kita, bukan itu ya arah advokasi Justru Anda ya. LGN itu paling menentang penyalahgunaan ganja. Penyalahgunaan ganja. Nggak boleh. Salah satu nanti tuntutannya turunkan harga ganja. Nah itu yang bahaya. Bisa loh Pak? Nah, Turunkan harga ganja hanya bahaya untuk bandar yang pengen harganya tinggi, Pak. Tuh. Jadi tadi juga saya. Iya kan? Pemanfaat justru ada yang Jadi ada gini, Mbak, advokasi jadi undang-undang- lingkar ganja Nusantara adalah Ya. Jadi undang-undang narkotika itu sebenarnya dibuat untuk memberantas peredaran gelap, bukan memberantas ganja. Bener toh Pak? Ya. Jadi peredarannya bukan tanamannya, ini udah salah kaprah. Penyalahgunaan. Loh, iya kan Mas Anji gimana? Iya. Saya pikir Pak pokoknya Arman Pak Jeffrey pasti aja. setuju. Iya. Tapi kalau tadi keluhan misalnya atau curahan hati dari Bupati Gayo mengatakan kalau ininya nanam pohon ganja kan pasti ditangkap dong Bung Arman. Karena itu Barangkali perlu diperjelas oleh Pak Bupati tadi. Tidak ada petani ganja di sana. Yang ada itu sindikat-sindikat yang mempengaruhi masyarakat untuk menanam ganja dan mengambil keuntungan. Tidak ada itu di Gayo, coba tanya. Kalau ada di sini. Nggak ada yang mau ngaku tapi. Memang tidak ada dari dulu. Dan pertanyaannya lagi, kalaupun kita ekspor, siapa yang mau beli? Dari dulu nggak ada tuh gimana Siapa yang mau Pak? impor? Saya bertanya. Sebelum ada undang-undang narkotika ada nggak petani ganja di Aceh? Sebelum ada undang-undang narkotika ada tidak petani ganja di Makanya Aceh? saya bilang Ada. Kalau nggak mana mungkin ada pengobatan dari ganja di Aceh? Kalau nggak mana mungkin orang Aceh nanam ganja di samping pohon kopi untuk sistem pertaniannya? Ini nggak masuk akal. tapi temuan BNN itu justru dimanfaatkan oleh sindikat bandar Ya. untuk mempengaruhi warga nanam ganja. Ya. Supaya bisa diambil hasilnya oleh bandar-bandar narkoba, termasuk dalamnya jualan ganja. Kalau logikanya itu untuk pengobatan, kalau ganja itu bisa menyembuhkan diabetes, kanker, itu negara-negara produsen farmasi di dunia, Jerman, China, Amerika itu sudah buat semua. Tapi mana ada produknya? Saya mau lihat. Obat mana yang mengandung ganja? Nggak ada. Kalau ada boleh dibawa ke Indonesia, Pak? Itu dia, boleh. Oh, boleh. Kalau memang itu jadi obat, kenapa tidak? Oh, oke. Soalnya saya punya teman. Tapi berarti udah. Karena saya punya teman, dia datang ke Indonesia bawa barang yang sebenarnya bukan untuk dihisap, malah ditelanjangin di bandara, Pak. Saya tahu itu. Tahu? Saya ngerti. Ini orangnya soalnya. Dan di produknya itu pun jelas-jelas ditulis. Ini bukan untuk menyembuhkan dan belum pernah dibuktikan. Ada saya fotonya di sini. Ya. Jadi kalau memang betul itu bisa jadi obat, saya pikir negara-negara besar tadi itu udah lomba-lomba buat obat itu. Kita pun tidak perlu khawatir lagi sakit kanker. Kita pun tidak perlu lagi diabetes. Sudah ada obatnya dari ganja kok. Jadi Anda menolak bahwa fakta bahwa sekarang ganja itu bisa atau turunannya itu bisa menjadi kebaikan untuk medis. Kalau ganja saya kira bohong itu semua, tidak ada sama sekali. Oke. Kalau misalnya ada zat-zat tertentu di dalamnya bisa dimanfaatkan seperti THC, tetrahydrocannabinoid kalau tidak salah, itu boleh mungkin digunakan untuk penenang. Tapi kalau ganja, itu bohong semua. Tidak ada itu. Itu risetnya dari mana ya Pak? Ya memang begitu. Memang. Iya. Nanti baca, silakan baca literasinya dan di undang-undang itu jelas disebut. Sejumlah pihak, saya mau masuk dulu ke soal legal. Sejumlah pihak termasuk ICJ
ICR, Institute for Criminal Justice Reform, berencana mengajukan uji materi untuk melegalisasi tanaman ganja narkotika golongan 1 untuk kebutuhan medis. Sudah hadir ada Erasmus Napitupulu, Direktur Program ICJR. Bung Erasmus, di mana? Menurut Anda, Anda kan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi berarti ya? Apa yang harus direformasi dari Undang-Undang Narkotika kita? Ya, yang pertama yang mengajukan bukan cuma kami, ada LBH Masyarakat, ada Rumah Cemara juga melakukan rehabilitasi, lalu kemudian ada ACJS, dulu MAPI FAUI, lalu kemudian ada beberapa teman-teman lain. Yang pertama adalah kami berpikir lebih dari sana, Mbak. Tapi saya kasih komentar dulu di awal soal single convention ya. Boleh. Ya, saya sebenarnya lucu kenapa single convention on drugs 1961 itu dibawa-bawa untuk kemudian melarang penggunaan ganja. Bacanya kurang dalam. Kalau misalnya dicek dalam konvensi itu, artikel 28 dan artikel 49 jelas-jelas mengatakan bahwa penanaman ganja itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu untuk industri. Karena apa? Pasal 49 konvensi yang sama yang disebutkan oleh Pak Armanda Pari itu memberikan waktu tenggang untuk negara-negara yang sudah menggunakan ganja sebagai pengobatan untuk boleh menanam dan menggunakan ganja. Itu poin 1. Jadi Single Convention on Drugs 1961 tidak pernah melarang ganja untuk digunakan sepenuhnya. Masih boleh digunakan untuk medis dan sains. Masih bisa digunakan untuk ilmu pengetahuan. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti mungkin Bu Dokter, tapi saya sudah gatal tadi ya. Gak ada Pak record kematian karena ganja itu gak ada, 0. Silakan googling aja lah biar gak susah. Googling aja, gak ada kematian oleh ganja itu 0. Jadi tidak pernah ganja mengakibatkan rekor kematian. Itu yang pertama. Saya akan masuk ke tadi pertanyaan Mbak Ros. Jadi kalau misalnya kematian karena narkoba, menurut Anda itu bukan karena ganja gitu? Bukan karena ganja. Ganja itu rekornya 0. Nanti yang ngomong lebih banyak dokter lah, bukan saya bukan dokter begitu. Jadi kalau misalnya kita gawat darurat karena narkoba, itu karena apa? Karena peraturannya, aturannya jahat. No. Misalnya korban, kita tetap perspektifnya pada korban, Oh, iya. bahwa mereka kena penyalahgunaan narkoba. Di mananya yang menurut Anda salah kaprahnya bahwa itu bukan karena ganja? Faktanya, ganja tidak pernah mengakibatkan seorang meninggal. Itu faktanya, Mbak. Nanti dokter yang akan menjelaskan. Tapi saya akan masuk ke pertanyaannya. Masalahnya di mana? Tujuan dari Undang-Undang Narkotika itu ada 4. 3 diantaranya berbunyi, salah satunya adalah yang pertama, nomor 1 itu adalah Undang-Undang Narkotika harus bisa menyediakan narkotika untuk pelayanan kesehatan. Apa itu pelayanan kesehatan? Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan 36 tahun 2009, pelayanan kesehatan itu dari mulai preventif sampai dengan rehabilitatif. Tradisional itu bagian dari pelayanan kesehatan. Lah yang jadi persoalan di mana? Ada pasal 8 Undang-Undang Narkotika yang mengatakan bahwa narkotika golongan 1 itu tidak boleh digunakan untuk kesehatan. Ganja masuk ke dalam narkotika golongan 1. Ya. Jadi Undang-Undang Narkotika yang dia ingin supaya undang-undang itu, aturan itu memperbolehkan ada narkotika, ini kita ngomong narkotika dulu belum ganja, untuk kesehatan, itu undang-undang yang sama yang melarang narkotika golongan sendiri digunakan untuk kesehatan. Dan ganja masuk di sana. Saya mau mengulangi kata-kata Pak Armanda Pari tadi. Metadon. Metadon itu 1961 emang golongan berapa? 1961 metadon itu golongan 1, Mbak. Lalu kemudian dirubah dengan alasan tadi, penggunaan jarum suntik. Karena apa? Metadon bisa dikonsumsi tanpa jarum suntik. Basisnya apa? Basisnya penelitian. Saya mau tanya kepada BNN. Pada saat istri dari Fidelis meninggal dunia tahun 2017, kita pernah bikin penelitian nggak? Benar nggak sih yang dikatakan oleh Fidelis bahwa dia memberikan ganja kepada istrinya untuk pengobatan? Dalam putusan hakim menjatuhkan pidana di bawah ketentuan khusus karena kita punya mandatory sentencing dalam Undang-Undang Narkotika. Hakim mengatakan bahwa Fidelis dijatuhkan hukuman di bawah ketentuan itu karena dia memberikan kepada istrinya dengan alasan kesehatan, alasan cita, dan lain-lain. Lah, ini pernah diteliti tidak? Dira tadi jelas mengatakan kita nggak pernah punya penelitian. Oke. Jadi yang kita bicarakan dalam ruang ini semuanya ruang hampa. Kalau tidak punya penelitian, lalu kemudian ya mitos, nggak ada faktanya. Oke. Bisa juga nggak dengan pertanyaan yang sama, saya menanyakan pada Anda bahwa ganja itu untuk kesehatan juga mitos. Fakta atau mitos? Itu fakta. Ganja untuk kesehatan, saya ulangi pertanyaan saya, ganja untuk kesehatan, fakta atau mitos? Itu fakta. Dalam permohonan kami nantinya, kami sudah melampirkan ada 40 negara yang sudah melegalkan ganja untuk alasan medis. Di Asia Tenggara ada Thailand yang sudah punya portofolio untuk Malaysia juga. Jadi Malaysia juga punya perencana itu, tapi Thailand yang pertama punya portofolio itu. Jadi yang ingin Anda uji di Undang-Undang Narkotika kita adalah mengeluarkan ganja dari narkotika jenis pertama. Yang ingin kami uji adalah narkotika harusnya apapun alasannya bisa digunakan untuk kepentingan medis, untuk rakyat Indonesia, tidak terkecuali dan tidak boleh ada batasan. Oke.
Jadi tidak melulu tentang tanaman ganja ya, tetapi bisa digunakan secara terbatas untuk kebutuhan medis. Betul. Kami kembali sesaat lagi.